Oke, halo guys, ketemu lagi bersama saya Sus. Dan jadi kali ini gue akan membahaskan sebuah mengenai berita kali ini ya. Jadi ada beberapa yang gue lihat melalui artikelnya dari Republika. Jadi ada beberapa mengenai judulnya adalah sinyal data seluler dimatikan WiFi tetap nyala saat nyepi. Dan buat itu awalnya aku udah ngeliat di story-nya melalui di Info Denpasar Punapi Bali. Ya itu aja sih beberapa yang aku lihat. Jadi aku lihat membaca artikel dulu ngambil poinnya dulu. Terutama yang kita ambil dari ya di penjelasan dulu ya. Nah, Badan Kesbangpol Provinsi Bali memastikan internet dengan jaringan kabel alias WiFi tetap menyala saat ada nyepi. Saka 1946 yang jatuh pada Senin 11 Maret ya. Kebijakan itu diberlakukan sebagai hasil evaluasi beberapa tahun terakhir. Sama seperti seruan forum kerukunan umat beragama, data seluler kami matikan tapi untuk WiFi tetap bisa hidup. Ya seperti itu ya ulasannya. Kalau dilihat dari beberapa sebagai warga Hindu, aku masih bisa percaya kok dari beberapa tahun-tahunnya lalu aku masih bisa aja hidupin WiFi. Kalau zamannya Hindu, kalau mungkin ya elektronik masih bisa itu kok, tapi jangan hidupin lampu, tolong gitu. Tapi kecuali kalau di area luar, kalau misal di hotel hidupin lampu ya sebaiknya ya segera bisa tidur lebih awal, kayaknya sih gitu ya. Kita akan lanjut lagi ya. Nah, saat ada nyepi selama beberapa tahun terakhir, Pemprov Bali mencemati masyarakat kerap melakukan siaran langsung di jalan. Padahal kegiatan itu dilarang dalam satu peraturan penyepian, yaitu dapat bepergian. Ya. Nah, biasanya kalau tidak bepergian itu ya minimal diem di rumah aja. Ini cuma ngelakuin cuma selama sehari doang. Dan aku sedang lihat perhatiin ya di video sebelumnya aku sudah bahas ini berapa tahun aku bahasin konten itu mengenai nyepi. Kalian saja sendiri ya guys ya. Jadi seperti itu. Nah kalau aku lihat dari beberapa ya, kita akan lanjutin lagi guys ya. Mereka melakukan pelanggaran, tetapi dengan pelanggarannya menunjukkan pelanggarannya. Kalau dengan WiFi kan nggak mau harus di rumah, yang sering muncul yang secara langsung itu di jalan. Gimana ya ceritanya kalau mereka melanggar, menunjukkan pelanggarannya dengan WiFi kan nggak mau cuma yang sering muncul siaran langsung. Oh ya biasanya siaran langsung tuh kalau di TV di YouTube kan ada tuh ada live ya. Jadi ada beberapa kalau tontonan live streaming misal TV One, Metro TV apalah segala macam itu ada kalau pakai WiFi. Cuma sih kalau di TV emang udah sebanding sih kalau dipakai antena, nggak boleh lagi. Kalau cuma pakai provider WiFi aja gitu loh. Itu alasannya. Terus upaya mematikan data seluler ini dari tahun ke tahun disambut positif oleh perusahaan penyedia jasa internet provider. Selama ini mereka mendukung dengan mematikan jaringannya di seluruh telepon pintar area Pulau Bali. Ingat, ini cuma satu pulau doang, ya seluruhnya. Itu aja. Tolong ya guys ya. Lanjut lagi. Kami evaluasi tidak ada keluhan dari provider, mereka semua selalu mematikan jaringan hari itu. Tapi WiFi milik mereka masih bisa digunakan, hanya seluler data mereka tidak bisa. Tidak ada persoalan pelaksanaan tahun kemarin. Ya ingat itu ya yang terjadi. Ini kalau biasanya untuk akses yang di area umum biasanya gini. Ya demi kepentingan ada objek-objek vital seperti rumah sakit, fasilitas umum, kantor pelayanan, aparat keamanan seperti kepolisian dan TNI. Yang seperti itu yang berjelasin ya. Jadi ya kalau sudah lihat ya dari artikel yang udah lihat, mungkin ngambil poinnya doang sih, mungkin nggak terlalu banyak. Nah di sini berdasarkan dari surat edaran Gubernur Bali, dari kodenya aku udah lihat ya, nomor 7 tahun 2023 tanggal 24 Oktober tentang Hari Libur Nasional. Ya udah jelas ya untuk mengenai aturannya kayak gimana. Ya kita lihat ya, tentang Hari Libur Nasional, cuti bersama dan dispensasi Hari Raya Suci Hindu di Bali tahun 2024.
Ini kalau aku lihat ada beberapa surat edaran yang kalian lihat, ini seperti yang saya lihat ya. Nih, seperti ini kalian lihat ya. Jadi kalian bisa zoomnya dulu ya. Baik, kita lihat ya. Kita ambil poinnya dulu ya, terutama nih ya untuk pada jatuh hari Senin tanggal 11 Maret. Seperti ini ya. Pertama, umat Hindu melaksanakan rangkaian perayaan Hari Suci Nyepi tahun baru Saka 1946, meliputi Malis, Panggoruputan, Simpeng, Jatuh Berat Penyepian, dan Ngembat Geni dengan Khidmat dan Kusyuk. Terutama gini. Yang kedua, penyediaan jasa transportasi tidak dikenakan beroperasi selama hari Nyepi. Yang ketiga, radio dan televisi tidak dikenakan pesiaran selama pelaksanaan Nyepi. Oke. Terus untuk penyediaan provider jasa seluler untuk mematikan data seluler dan seluruh penyedia jasa televisi tidak mendistribusi siaran. Oke. Terus yang kelima, masyarakat tidak dikenakan perpergian ataupun keluar rumah, menyalakan petasan, mercon, pengeras suara, bunyi-bunyian, lampu, penerangan, serta sejenisnya yang sifat mengganggu kesucian di hari Nyepi dan membahayakan ketertiban umum kecuali kepentingan umum dan kedaulatan yang nantinya akan diatur oleh lembaga ataupun instansi terkait. Oke. Terus yang keenam, usaha penyediakan jasa akomodasi, penyedia jasa hiburan dan tempat yang ada di Bali tidak dikenakan promosikan usaha yang branding di hari Nyepi. Oke. Terus berikutnya, karena hari Nyepi perkiraan bersamaan dengan awal Ramadan. Nah ini nih, kalian baca ini penting poinnya nih. Pertama nih, yang buat umat agama lain, kalian dengerin ya. Yang buat komen di Twitter itu, tolong baca ini ya guys ya, aturannya. Pertama ya, umat Islam melaksanakan sholat tarawih di rumah ibadah terdekat dengan berjalan kaki atau di rumah masing-masing dan tidak menggunakan pengeras suara serta dengan menggunakan lampu penerangan yang terbatas. Yang terbatas itu ada cuma beberapa untuk di area masjid ya. Mungkin ada beberapa yang daerah-daerah lain yang menggunakan lampu, tapi sewajarnya kalau bisa tidur lebih awal guys ya. Mungkin kalau ada beberapa yang lagi sholat atau enggak yang lagi sholat ya, mohon diatur sama aturan yang ada, itu aja. Terus yang lainnya, umat lain melaksanakan ibadah di rumah masing-masing seperti itu. Oke. Terus ada beberapa yang lain juga. Untuk poin 8, Prajuru Desa Adat menugaskan pecalang dalam mengamankan rangkaian hari suci Nyepi di wilayah masing-masing dengan tegas dan humanis ya. Tegas dan humanis berkoordinasi dengan aparat keamanan terkait, majelis agama dan lembaga sosial keagamaan serta instansi terkait agar sosialisasi seruan ini pada seluruh umat beragama di Indo. Dan yang terakhir adalah seluruh masyarakat wajib mentaati keseruan bersama ini. Demikian keseruan ini disampaikan untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan bagaimana semestinya. Jadi kalau udah jelas ya peraturannya udah dilihat dari sini, kalian bisa paham ya. Tolong ditaati peraturan di saat Nyepi. Oke, seperti itu informasi kali ini. Ya guys ya, aku udah capek lihat dan komen drama kayak gini anjir. Kayaknya yang aku udah paham yang kita lihat setelah ini yang terjadi sampai sekarang udah ya, keputusan ini udah kayak gimana pendapannya kalian harus ngerayain Nyepi. Sebagai seorang Hindu Bali, boleh marah nggak sih kalau misalkan kita ngelihat orang ada yang nge-tweet kayak gini? Ya tentu aja boleh sih, dia aja boleh berkomentar dan beropini seperti ini. Saya sangat marah dan kesal dengan wanita yang bernama Diandra Kartini ini. Kita hidup di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, di mana toleransi itu sangat amat harus diperjuangkan. Saya tahu ya, agama kalian juga sedang akan merayakan hari kemenangan gitu, yang namanya ibadah puasa. Tapi ini di Bali, ini himbauannya.
Bukankah kita harus menghormati satu sama lain? Terus mempermasalahkan, masalahnya kenapa umat lain harus ikut nyepi juga? Maksudnya gimana? Saya tidak menyuruh umat lain di pulau lain untuk nyepi juga kan? Hanya di Pulau Bali, di tanah kelahiran kami. Bukankah pendatang juga harus menghormati apa yang menjadi tradisi di Bali? Bahkan dia bilang nyepikan budaya bukan acara keagamaan. Atas dasar apa Anda bilang kayak gini? Emang dulu Anda itu memperdalam ilmu Hindu? Emang pernah baca Weda? Atau minimal baca kitab Mahabharata? Emang dosa besar bagi kalian kalau kalian sholat tarawehnya tuh di rumah? Kalau statement saya bilang, ya udah agama lain pergi aja dari Bali selama nyepi. Jadi kalian bisa bebas taraweh di masjid. Kelar kan urusannya? Ada yang namanya otonomi daerah. Tahu kan apa itu otonomi daerah? Kalau nggak tahu, cari tahu dulu. Baru komentar kayak gini. Otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, dan kewajiban dari daerah otonom untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Jadi pemerintah juga punya wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Kalau aturannya memang seperti itu, Anda sebagai pendatang, ikuti aturan yang berlaku. Kalau nggak terima, tuh, suruh presiden ganti aturan otonomi daerah, biar jadi aturan pusat. Ini bukan masalah suka tidak suka. Coba bayangkan budaya nyepi di Bali tapi liburnya nasional. Iya, liburnya nasional. Tapi yang di luar Pulau Bali emang gak boleh salat taraweh? Emang ada aturan yang disuruh bandara tutup juga di luar Bali? Cuman di Bali. Dan ini cuman 1 hari. 1 hari bukan 1 bulan. Aku mau pengen pendapat kalian sebutkan di video ini yang di komen, tapi ini di tweetnya di X. Oke. Jadi sekian ya informasi kali ini. Kalau gitu gua akan akhirin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di see you next time and bye bye. Tolong ya, sesama agama harus dihormati beberapa. Jadi aku nggak mau dipaksain. Kalau ada beberapa di daerah lain itu ada kejadian di tahun lalu, kayak di mana ya, di Taman Pancing. Jadi Taman Pancing tuh biasanya ada kejadian itu. Pas hari raya Nyepi tiba-tiba ada ngerayain di sana kan, kampret. Dan itulah ada keributan di sana di area Taman Pancing. Pokoknya aku nggak mau ke sana lewatin situ. Nah tiba-tiba ada Nyepi di Taman Pancing. Gila lo ya. Ada saja kalian.